Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana analisis Partial Credit Model atau PCM dan Generalized Partial Credit Model atau GPCM dengan menggunakan R dan R Package LTM. Di sini saya memiliki data di sebelah kanan ini, kanan atas, datanya sama dengan yang saya gunakan di video Graded Response Model GRM. Silakan cek video saya yang lainnya GRM. Nah, sekarang saya coba load datanya. Ini ya datanya. Oke, 7 item. Nah, sekarang kita melihat structure data. Ini ya, strukturnya adalah data frame, 100 observation, dan 7 variable. Oke, ini ya, 100 observation, 7 variable. Kita mulai dengan package LTM. Library LTM di run, kemudian kita lihat dulu bagaimana gambaran dari datanya, descript data. Ya, ini ya, terlihat descript datanya ada 7 item, 100 sampel. Di sini kelihatan proporsi dari setiap kategori yang dijawab oleh peserta tes. Di sini sangat bagus karena setiap kategori ada yang memilih. Ya. Jadi kalau ada kategori yang kosong, tidak ada yang pilih, nanti akan mempengaruhi ya hasil analisisnya. Nah, di sini adalah frekuensi dari total score. Ya. Ada 4 orang yang mendapat skor 22. Ini Cronbus Alpha. Reliability-nya ini ada reliability ketika item tersebut dikeluarkan. Ini reliability all items adalah reliability keseluruhan, kemudian excluding item 1 reliability ketika item 1 dikeluarkan. Kemudian pairwise association, ini ada p-value-nya di sini. Selanjutnya, kita akan mencoba menjalankan PCM. Ya, saya beri nama out1 GPCM functionnya, kemudian data, constraint, sama dengan rush. Kalau saya constraint-kan menjadi rush, ini model pertama. Oke, kemudian saya buat model kedua. Saya copy saja ini. Saya ganti dengan 1PL, model 1PL, outnya saya ganti output yang kedua. Saya run, ya, jadi output 1 dan 2 ini termasuk dalam model PCM. Ya, Partial Credit Model itu adalah model Polytomus untuk 1PL atau rush bisa. Jadi versi Polytomusnya adalah PCM. Nah, sekarang kalau saya buat Generalized Partial Credit Model, itu berarti GPCM
Ini output yang ketiga. Saya mengganti menjadi GPCM. Ini GPCM adalah versi Polytomus untuk 2PL model. Oke, saya run. Nah, sekarang kita sudah punya 3 output ada di sini. Kita lihat ya hasilnya. Untuk output 1 ketika menggunakan rush, ya, alfanya, daya diskriminasinya adalah 1, difikskan menjadi 1. Tapi kalau saya menggunakan 1PL, ini daya diskriminasinya sama untuk semua item, tetapi restricted, bukan 1. Diestimasi, tetapi sama untuk semua item. Untuk data ini 0,626. Nah, sekarang kalau saya menggunakan GPCM, berarti 2PL, perhatikan diskriminasinya berbeda-beda untuk setiap item. Jadi ada di estimasi diskriminasi. Oke. Cara membaca untuk kategori 1, 2, 3, dan 4 ini sama seperti GRM. Jumlah kategori dikurang 1. Dalam kasus ini kategorinya untuk setiap item ada 5. 5 dikurang 1 adalah 4, karena interpretasi dari kategori 1, 2, 3, dan 4 di sini adalah sebagai parameter lokasi atau kategori boundaries. Oke. Nah, kita menggunakan yang mana modelnya? Kita uji dulu ya, menggunakan ANOVA model 1 dan 2 dibandingkan dengan model 2. Kemudian ada model 2. Model 1 dulu dan 3. Kemudian ada model 2 dan 3. Ya, kita jalankan bagaimana uji bedanya. Yang ANOVA yang pertama, ANOVA kedua, ANOVA ketiga. Yang pertama lihat dulu probability-nya, ini lebih kecil dari 0,05, berarti memang model-model yang dibandingkan memang berbeda. Jadi kita harus memilih. Ya. Jadi 1 dan 2 kita memilih yang lebih kecil. Model 2 ya, antara 1 dan 2 itu model 2. 1 dan 3 model 3 yang kita pilih. Karena lebih kecil. Sekarang 2 dan 3. 2 dan 3 kita memilih model yang ketiga. Berarti memang yang terbaik untuk data ini adalah memilih model yang ketiga. Ini model ketiga, menggunakan GPCM. Ingat, pemilihan model ini sangat penting ya, fitting model. Jadi harus tepat, karena kalau tidak tepat, nanti hasilnya tidak bisa dipercaya. Selanjutnya, kita akan membaca output dari model 3, yang ini ya. Untuk kita lihat diskriminasinya dulu. Ini yang 2 ini, nomor 2 bagus. Sama seperti GRM, item nomor 2-nya juga bagus diestimasi. Item nomor 3 juga tinggi sekali. Jadi sangat-sangat, nanti gambarnya akan sangat-sangat tajam ya bentuk S-nya. Nah, ini item 2 dan 3 tinggi ya. Nah, kemudian kita lihat ke kategori boundariesnya. Untuk item 1 ini ya, yang ini kategori 2 dan 3-nya ini ada masalah, agak terbalik. Ini tidak boleh ya kalau begini, karena harusnya berurutan dari yang rendah ke
positif. Paling rendah sampai yang ke kanan gitu ya, tidak boleh terbolak-balik. Ini item satunya agak masalah. Kemudian item 2 oke. Item 2 oke, karena memang bagus ya diskriminasinya. Item 3 coba lihat. Oke, item 3 oke. Item 4-nya. Nah ini, yang ini nih. Ya ini nggak boleh kalau begini, kurang bagus gitu ya hasilnya. Item 5, yang ini kebolak-balik nih, kurang bagus. Item 6, nah ini tidak terbolak-balik, dia berurutan, tetapi kategori yang pertama ini, boundaries yang pertama ini terlalu ekstrim ke kiri. Biasanya -3, -4 itu sudah ekstrim ya, ini sampai -8, jadi ada lompat ya, ini jauh sekali. Nah kemudian yang ini parah sekali ya, memang diskriminasinya juga 0,05 ya. Ini positif ekstrim, terletak di paling kiri, positif ekstrim 5. Kemudian negatif, nah ini terbolak-balik nih. Kemudian negatif -37, ini ekstrim sekali, ada di kategori 3. Nah ini contoh item yang tidak bagus ya, item 7. Oke, cara membacanya seperti itu. Sekarang kita lihat informasinya ya. Information untuk item. Out yang ketiga. Item yang kedua, coba yang bagus tadi item kedua ya, nilai informasinya. Yang ini ya, item kedua 7,11, ini tinggi ya untuk satu item nilai informasi. Kita lihat item yang buruk tadi, nomor 7 ya, nomor 7 0,07, rendah sekali ya, berarti item ini memang tidak informatif ya. Sementara ini sangat informatif, tinggi, dan berarti errornya kecil gitu ya. Kalau ini errornya besar di item ini. Nah sekarang untuk plotnya, plot dari information function, plot, kemudian out 3, type ICC, item characteristic curve, kemudian item 2 ya, dua. Nah ini sempurna ya bentuknya, ini bagus. Kalau saya ganti di item 7 ya, ini bentuknya tidak teratur karena memang terbolak-balik. Saya coba item 1 ya, ini ya. Nah jadi dia miring, tidak pas. Karena apa? Perhatikan item 1 ini ya, kategori 1 di sini, kategori 2 ya, ini yang merah, kategori 3 yang ini terbalik tempatnya ya. Kemudian yang
yang item 6. Nah, item 6 kan tidak bagus ya. Kalau kita lihat item yang bagus tadi diskriminasinya item 3. Ini ya, bagus diskriminasinya. Ini seperti di dalam buku ya. Nah, sekarang saya akan membuat plot untuk information function untuk item 3. Ini ya. Kalau itemnya 2, informationnya ini ya, tinggi ya, item 2. Nah, kemudian untuk semua item ini ya, overlay plotnya untuk information memang item ketiga paling tinggi ya, kemudian item 2 dan seterusnya. Ini yang flat di bawah ini yang tidak bagus. Nah, kemudian ada plot untuk ini OCCU ya. Ini operation characteristic curve. Saya ganti untuk yang 2, yang paling bagus, bentuknya sempurna ya. Kalau yang ketiga ini bentuknya lebih tajam lagi ya untuk huruf S nya. Sekarang coba yang ke-7, tidak berbentuk ya. Jadi itu tadi bagaimana untuk analisis menggunakan GPCM, PCM ya, dan bagaimana cara interpretasinya. Semoga bermanfaat. Thank you.